Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPS 3 dan kali ini kami ingin mempresentasikan salah satu materi organisasi yang pernah ada di masa kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu organisasi Keibodan. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari absen 33. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pengertian dari organisasi Keibodan itu sendiri. Nah, Keibodan itu merupakan organisasi bentukan Jepang yang biasa disebut dengan Barisan Pembantu Polisi atau biasa juga disebut sebagai Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Nah, organisasi Keibodan itu sendiri dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1943 bersama dengan Senendan yang dipimpin oleh Gen Suikan. Nah, tujuan utama dari dibentuknya organisasi Keibodan itu sendiri untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dengan tugas menjaga keamanan lalu lintas dan menjaga keamanan di desa-desa. Perkenalkan, nama saya Alvin Putra Madan dari kelas 11 IPS 3 dari kelompok 4 Sejarah Keibodan. Saya ingin menjelaskan awal mula bubarnya Keibodan dan apa penyebab Keibodan ini bubar. Keibodan didirikan pada tahun 29 April 1943 dan dibubarkan pada tahun 1945. Keibodan dibentuk pada 29 April tahun 1943 oleh pemerintah militer Jepang. Anggotanya berasalkan dari masyarakat sipil biasa, terutama orang-orang dewasa. Nah, pada awalnya Keibodan didirikan untuk menjadi keamanan wilayah di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, organisasi Keibodan ini dijadikan sebagai pasukan cadangan oleh pemerintah Jepang untuk menjajah rakyat Indonesia di kemudian harinya. Keibodan dibubarkan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Kekalahan ini menyebabkan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia tidak lagi berfungsi. Nah, setelah itu anggotanya ada yang menjadi rakyat sipil biasa dan ada juga yang menjadi bergabung kepada organisasi Badan Keamanan Rakyat atau yang biasa disebut BKR. Penyebab berakhirnya Keibodan. Organisasi Keibodan tidak berlangsung lama berakhir pada tahun 1945 karena beberapa faktor penting. Yang pertama itu Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Jepang menyerah kepada Sekutu setelah dijatuhinya bom atom. Dengan menyerahnya Jepang, semua kekuasaan dan organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia otomatis ikut runtuh, termasuk Keibodan. Dan yang kedua adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, organisasi yang dibuat oleh Jepang dibubarkan karena tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, pergantian sistem pemerintahan setelah merdeka. Indonesia mulai membentuk sistem pertahanan dan keamanan sendiri. Organisasi seperti Keibodan tidak lagi diperlukan karena Indonesia itu mulai membangun aparat keamanan nasional Indonesia tersendiri. Lalu yang terakhir, Keibodan dianggap sebagai alat kepentingan Jepang. Keibodan ini dibentuk untuk membantu Jepang, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, setelah Jepang kalah, organisasi ini tidak lagi dipertahankan. Jadi kesimpulannya, Keibodan itu berakhir karena Indonesia merdeka dan Jepang menyerah. Selanjutnya ada syarat keanggotaan Keibodan. Jadi syaratnya itu ada dua untuk menjadi anggota Keibodan. Jadi yang pertama itu ada syarat umum. Syarat umum yang pertama itu ada laki-laki pribumi Indonesia. Yang kedua usianya itu sekitar 20 hingga 35 tahun. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat tinggi badan minimal 160 cm tergantung wilayah tersebut. Dan yang kelima tidak ada catatan kriminal. Yang keenam mengikuti latihan dan aturan Jepang. Yang kedua sifat yang diharapkan, yang pertama itu disiplin, siap membantu polisi Jepang, mampu menjaga ketertiban masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rafa Fahruriza dari absen 32 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unit-unit dari Keibodan.
Jadi unit-unit Keibodan itu adalah bagian atau cabang khusus dalam organisasi Keibodan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada saat pendudukannya di Indonesia. Nah, biasanya unit-unit Keibodan ini tuh dibentuk berdasarkan wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, yang pertama itu ada Kakyo Keibotai. Kakyo Keibotai itu adalah satuan khusus Keibodan yang anggotanya itu terdiri dari warga Tionghoa perantauan atau disebut dengan Kakyo. Nah, satuan ini tuh dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia yang fungsinya itu untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan komunitas Tionghoa. Jadi, Kakyo Keibotai ini tuh fokus menjaga wilayah komunitasnya sendiri. Yang kedua itu ada Tokubetsu Keibotai. Jadi, Tokubetsu Keibotai ini merupakan satuan polisi istimewa yang juga dibentuk pada saat pemerintahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, tujuannya itu untuk memperkuat pertahanan serta memobilisasi tenaga pemuda agar membantu menjaga wilayah jajahan Jepang gitu. Nah, satuan ini tuh lebih diarahkan untuk kepentingan pemerintahan Jepang pada saat perang. Nah, selanjutnya itu ada Bogodan. Kalau Bogodan itu sebenarnya sebutan Keibodan di wilayah Sumatera. Jadi sebenarnya fungsinya sama seperti Keibodan, hanya saja pelafalan atau namanya saja itu sebutannya berbeda dengan Keibodan lain gitu. Jadi ini semacam sebutan khusus di wilayah Sumatera. Selanjutnya ada Borneo Konan Hokokudan. Borneo Konan Hokokudan itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini semacam nama Keibodan di wilayah Kalimantan atau Borneo. Jadi perbedaan nama ini tuh disesuaikan dengan kebijakan administratif Jepang di wilayah masing-masing gitu. Nah, selanjutnya keempat unit tadi itu dibina langsung oleh Keimubu atau Departemen Kepolisian Jepang yang tujuannya itu agar masyarakat patuh dan sistem keamanan lokal itu bisa berjalan efektif dan terkoordinasi sesuai dengan kepentingan pemerintahan Jepang pada saat masa itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas apakah Keibodan dengan polisi itu sama? Jawabannya tidak. Jadi meskipun Keibodan yang tugasnya membantu polisi, tidak bisa dikatakan bahwa Keibodan itu sama dengan polisi. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur perbedaan antara Keibodan dengan polisi. Yang pertama itu dari aspek fungsi. Nah, kalau Keibodan itu fungsinya hanya membantu polisi menjaga keamanan, ketertiban, dan lalu lintas desa gitu. Sedangkan kalau polisi Jepang atau Keimubu itu bertugas mengawasi dan memberikan instruksi langsung kepada Keibodan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada aspek keanggotaan. Nah, Keibodan itu beranggotakan pemuda lokal berusia sekitar 25 sampai 35 tahun, sedangkan polisi Jepang itu merupakan aparat profesional yang dilatih secara resmi sehingga tidak ada batasan usia seperti Keibodan yang usianya tuh seperti 25 sampai 35 tahun gitu. Nah, kalau misalnya polisi itu biasanya direkrut pada saat masih muda, itu 18 sampai 20 tahun, dan kemudian kalau sudah mereka akan dilatih, dan kalau sudah dilatih itu mereka akan langsung diberi tugas hingga usia pensiun nanti itu sekitar 55 sampai 60 tahun sesuai dengan kebijakan pada saat itu. Nah, selanjutnya di sini ada aspek status. Kalau dalam aspek status, Keibodan itu adalah organisasi semi militer, sedangkan kalau polisi itu merupakan bagian resmi dari pemerintahan pendudukan Jepang pada saat itu. Jadi kayak dapat disimpulkan bahwa Keibodan itu organisasi bentukan Jepang yang membantu menjaga ketertiban dan keamanan, namun tetap berada di pengawasan pemerintahan Jepang pada saat masa itu. Kenalkan, nama saya Alvin Ganiputa dari FCM 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rafa. Baik, di sini selanjutnya dampak dari organisasi Keibodan. Dampak Keibodan bagi Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini bersifat ganda. Ada yang positif dan negatif. Di dampak positif yang pertama itu mendapatkan pelatihan fisik dan militer. Jadi anggota Keibodan ini dia dilatih baris berbaris dan ketahanan fisik. Nah, ini tuh jadi bekal dasar militer. Lalu yang kedua, disiplin. Jadi sistem Jepang ini dia keras tapi rapi. Masyarakat jadi lebih teratur dan patuh aturan. Lalu yang ketiga, membentuk cikal bakal TNI. Banyak anggota Keibodan lanjut terlibat dalam perjuangan dan pembentukan TNI setelah merdeka. Lalu yang keempat, membantu menjaga keamanan lokal.
Keibodan ini dia ditugaskan menjaga ketertiban di daerahnya masing-masing. Lalu yang kelima, menjadi modal pertahanan kemerdekaan. Lalu di dampak negatifnya yaitu yang pertama itu alat propaganda dan eksploitasi. Jadi keibodan ini dibentuk bukan demi rakyat, tapi demi kepentingan Jepang. Lalu yang kedua, ada risiko kematian. Nah, anggota keibodan ini dia bisa dikirim ke situasi berbahaya tanpa perlindungan memadai. Lalu yang ketiga, ada penderitaan rakyat, yaitu seperti tugasnya berat atau tekanan fisik dan mentalnya tinggi. Lalu yang keempat, itu bagian dari sistem penindasan. Jadi keibodan ini dia membantu Jepang untuk mengontrol masyarakat. Lalu yang kelima, kekerasan dan pengawasan yang ketat. Jadi di sini tuh dia disiplin ekstrim, sering disertai hukuman keras dan pengawasan yang berlebihan. Baik, selanjutnya fun fact atau fakta unik dari organisasi keibodan. Organisasi keibodan ini memiliki anggota dalam jumlah masif. Menjelang akhir pendudukan Jepang, anggota keibodan diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 orang di seluruh Indonesia. Nah, lalu anggota keibodan ini dia bukan tentara, tapi dilatih militer. Walaupun berstatus pembantu polisi, anggota keibodan ini mendapat latihan semi militer seperti baris baris dan pertahanan diri. Lalu organisasi keibodan ini dia memiliki nama yang berbeda di Sumatera. Di Sumatera itu organisasi serupa keibodan dikenal dengan nama Bogodan. Lalu anggota keibodan ini dia usia anggotanya lebih dewasa, berbeda dengan Seinendan. Keibodan ini dia merekrut pemuda usia 20-40 tahun sehingga dianggap lebih matang dan siap untuk melaksanakan tugas keamanan. Lalu organisasi keibodan ini ya tugasnya serius, mulai dari menjaga keamanan desa, pantai, dan wilayah udara, lalu menangkap penjahat atau mata-mata hingga membantu penanganan bencana. Lalu organisasi keibodan ini dia dibentuk saat ulang tahun Kaisar Jepang. Keibodan didirikan bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atau Tenno Heika sebagai simbol loyalitas kepada Jepang. Lalu organisasi keibodan ini dia cikal bakal kepolisian Indonesia. Pengalaman dan pelatihan di keibodan menjadi modal penting bagi pembentukan kepolisian Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Lalu yang terakhir, organisasi keibodan ini dia dilemahkan karena terlalu berbahaya. Jadi Jepang ini dia menganggap organisasi ini terlalu menguntungkan pihak Indonesia dan berpotensi membelot. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.